Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabat Sapuli di channel, salam bahagia untuk sahabat-sahabat PCLN Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, masih bertemu kembali dengan kami, dengan saya Nur Samson Al-Fakir bersama Bang Sapulidi, Muhammad Ilyas, dan bersama Pak Widodo dan Mbah Mat Kancil, Mbah Mat Suling dan Mat Kancil. Nah, jadi kali ini, siang ini, kami mengumpulkan karena sudah cukup istirahatnya, sudah cukup semua ya. Nah, jadi kami semua rapat meeting untuk suatu gagasan yang harus saya pertanyakan. Yang kita melihat tadi malam bahwa dikala saya bersama Bang Sapulidi, beliau ini menghadapi Mbah Jenggot itu sedikit kewalahan, betul? Betul sekali. Dan di situ tiba-tiba nongol sosok beliau bertiga, ya. Eksistensi dari mana daripada beliau ini mantan dukun, mantan orang yang jahat. Ternyata beliau datang tanpa saya suruh, tanpa saya undang. Nah, di sini saya akan bertanya kepada mereka, kenapa sebelumnya saya mengajak kepada sahabat-sahabat terlebih dahulu untuk melantunkan, mensyairkan sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa likhum satun seperti biasanya kita melantunkannya. Mat Kancil sudah hafal? Insya Allah hafal. Insya Allah. Pak Widodo sudah hafal? Terus Mas Suling hafal nggak? Wih, luar biasa. Kalian itu jangan sampai tidak hafal sholawat ya. Itu yang sering setiap mendengarkan sholawat harus hafal. Itu beliau ini masa kita malu lah sama beliau ini, luar biasa kan. Ayo, lihum satun udfi Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran. Karena apa sahabat-sahabat? Sholat itu adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya saya selalu mengingatkan, saya punya YouTube, Bang Sapulidi punya YouTube. Ya tentunya jangan terlalu keseringan menonton YouTube sampai berjam-jam, sedangkan kita membuka kitab suci Al-Quran itu hanya 5 menit, 10 menit. Naudzubillah min dzalik, astagfirullahalazim. Semoga kita bisa lama menikmati atau mulut kita bercengkrama atau bercinta dengan kitab suci Al-Quran, ya. Lebih lamalah membuka Al-Quran daripada kita membuka HP ataupun YouTube belum tentu bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. HP belum tentu bisa mencukupi hidup kita dunia akhirat. Akan tetapi dengan adanya tadarus Quran, insya Allah niscaya kita semua akan diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Dan tentunya dengan adanya Al-Quran, karena Al-Quran itu dibawa melalui
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu adalah kalamullah, yang artinya kita bercinta, bercengkrama, berpacaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah dengan adanya istiqomah sholat, dengan istiqomahnya kita tadarus Quran, kita bisa menikmati namanya surga Jannatullah, surganya Allah, surganya Tuhan. Dan tentunya dengan adanya sholat istiqomah, Al-Quran kita istiqomah, insya Allah kita akan duduk di samping ataupun di belakang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dengan adanya istiqomah sholat dan tadarus Quran, kita bisa berdiri di bawah payungnya, berteduh di bawah payungnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Nah, jadi begini sahabat-sahabat, saya mau bertanya ini untuk kepada kalian. Jadi saya mau bertanya, tadi malam kenapa kalian tuh tiba-tiba nongol? Tahu dari mana? Coba. Hah? Gini Gus, sebelumnya mohon maaf karena saya itu setiap hari memang mengikuti YouTube dari GNS karena saya peduli, dan itu menunjukkan kepedulian saya kepada keselamatan atau bisa dibilang maha guru saya, itu saja. Siap. Dan saya ibaratkan panjenengan itu saya ibaratkan sebagai ratu, raja, dan raja itu punya senopati. Saya ibarat senopatinya. Kalau ratunya itu sudah dalam bahaya, apakah senopati cuma tidur saja? Itu saja. Entah GNS Gus Nur beliaunya mau menganggap ratu itu gimana, terserah ini salah atau benar. Yang jelas saya itu peduli dengan ratu saya. Atau apakah saya harus ditunjuk terus? Kalau keadaan dari ketua atau raja saya sampai segitunya berbahaya, apakah raja harus bilang kamu harus bantu saya? Itu bukan sifat saya. Itu yang saya maksud. Oke. Dan itu saya mengapresiasi, saya menerima dengan baik, dan saya berterima kasih untuk partisipasinya Pak Widodo dan pemikirannya, perasaannya Pak Widodo. Saya tahu, saya paham. Antara di mana senopati dengan raja saya paham, saya sangat mengerti betul. Akan tetapi Pak Widodo, kalau seandainya itu terjadi apa-apa kepada Pak Widodo, siapa yang bertanggung jawab? Saya siap, walaupun saya harus mati, saya siap, karena saya membela dengan orang yang pernah membantu. Berarti saya. Siap berjuang. Saya siap berjuang. Siap membela mana yang benar. Insya Allah siap. Oke, berarti sungguh-sungguh taubat dan nasuha. Insya Allah Tidak akan kembali seperti dulu kala lagi. tidak pernah. Oke. Dan saya pernah berjanji Gus, selama ini saya belum pernah ada mandat dari Gus. Setelah saya dapat mandat Mat Sulin suruh ke sini, saya juga. Tapi kenapa setelah itu saya melihat YouTube, kelihatannya ini kok berbahaya sekali. Oh, tadinya sampai melihat Saya itu. melihat YouTube. Oke. Saya lihat YouTube, dan saat itu saya punya pemikiran ingin membantu. Sebenarnya Oke. saya itu takut karena nggak ada mandat dari sampean. Itu sebenarnya saya Takut kalau saya marah gitu. ya gitulah. Nah, sekarang insya Allah saya tidak marah asalkan jawab sejujur-jujurnya. Dengan Mat Suling dan Mat Kancil ini kok bisa ikut? Itu siapa yang ngajak, siapa yang nyuruh? Saya tanya sendiri. Siapa? Silakan jawab. Maaf Gus Nur Sakdum, sebetulnya saya diduduk di padepokan sana, di tempat saya, tahu-tahu Mat Kancil datang ke tempat saya, jemput saya, ayo ikut gitu. Terus Ikut Mat kemana? Kancil tahu dari Informasi dari Bapak Widodo. Pak Widodo. Iya. Oke. Memang betul. Sebenarnya Berarti intinya Pak Widodo memberikan tahu kepada Mat Kancil menjemput Mat Suling. Iya. Terus Gini Gus Pangapunten, saya setelah dibimbing Gus waktu saya menjadi orang jahat, jadi preman, jadi dukun, setelah saya tobat dengan adanya bimbingan Gus, itu saya dari dulu udah punya niat untuk membantu Gus sebenarnya. Gitu. Udah niat. Kenapa dulu nggak disampaikan untuk membantu saya? Enggak, saya diam-diam ingin saja langsung begitu Gusnya ada masalah saya pengen Gus. Berarti intinya sekarang Mat Kancil benar-benar sungguh-sungguh berhenti.
siap berhenti untuk menjadi orang jahat. Nanti diprovokatori lagi sama istrimu si Yani itu. Enggak. Istri saya kemarin kan sudah dianjurkan untuk gose, di sana ada pesantren, jadi di sana ada orang iya. itu langsung masuk. Berarti sudah dilaksanakan? Sudah, alhamdulillah. Oke. Intinya Mat Kancil ingin menunjukkan bahwa Mat Kancil tobatnya tidak setengah-setengah, begitu? Enggak, terus 100% saya benar-benar insya Allah kita tobat. Sembuh? Iya. Tidak mau jadi dukun lagi? Enggak. Tidak mau jadi preman lagi? Tidak Gus, tapi preman kebenaran. Preman kebenaran? Ya. Oke. Gimana ya Muhammad Ilyas Sapulidi? Luar biasa. Luar biasa. Saya pun juga tidak menyangka mereka seperti ini. Saya tidak menyangka kalian bisa sebijak ini, kalian bisa secepat ini. Langkah kalian, perubahan kalian luar biasa. Keberuntungan bagi saya, yang artinya saya tidak sia-sia untuk menobatkan kalian. Saya tidak sia-sia untuk membuat rencana tipu muslihat untuk menipu Mat Suling dan Mat Kancil, sehingga saya hampir mengorbankan sahabat saya untuk disantet waktu itu. Ya, Iya. alhamdulillah sekarang menjadi hikmahnya seperti ini. Kan seperti itu. Nah, cuman begini, saya pengen malam ini saya akan datang lagi untuk mengobati si korban-korban yang luka-luka yang kena santet dari Mbah Jenggot. Tetangganya katanya banyak yang menjadi korban, bahkan kedua orang tuanya Pak RT dan istrinya Pak Lurah kena juga. Saya pengen membantu dan saya akan ditemani. Saya yang pertama ikut dengan GNS. Saya juga harus ikut. Kenapa kalian harus ikut? Stop dulu, saya mau ngomong. Belum selesai saya ngomong. Di sini saya mengharapkan kalian pulang. Pangapunten Gus, Bu ya tolong saya diizinkan untuk ikut Gus. Saya ingin berbakti Gus. Dan saya sudah anjurkan tadi, karena GNS saya ibaratkan ratu saya dan saya sebagai senopati. Apakah senopati dan ratu itu cuma diam saja? Saya tetap ikut. Bentar. Itu asal usul daerah itu gimana Gus? Kampung itu menurut cerita dari Pak Lurah atau antum? Jadi itu 1 bulan lebih yang lalu itu Pak RT datang ke sini bertamu, berkata bahwa minta pertolongan karena di kampungnya itu ada dukun santet yang masih saudaranya bernama Mbah Jenggot. Itu masih Pak D-nya Pak RT, yang artinya kakaknya orang tuanya. Dan di situ kenapa laporan ke saya, karena dia melihat dari YouTube bahwa saya itu memberantas perdukunan, sehingga beliau si Pak RT itu datang masih wilayah Ngawi, di situ datang ke Padepokan untuk minta pertolongan supaya cepat ditindakin karena kedua orang tuanya sudah disantet sampai nggak ada, sampai meninggal seperti itu. Lah cuman saya istikharah dan saya terawang ternyata luar biasa kekuatannya, dan saya bersiasat untuk saya butuh pertolongan sahabat-sahabat saya yang memberantas dukun santet. Ternyata yang datang Bang Sapulidi, ya, yang satunya nggak sampai datang nggak tahu, ya, kelamaan. Akhirnya saya berusaha sama Bang Sapulidi untuk datang. Dan kenapa saya tidak minta pertolongan kepada kalian? Bukan berarti kami meremehkan ataupun saya meremehkan kalian, bukan. Tapi kalian harus fokus dengan tobat kalian. Kalian harus fokus belajar kalian, ya. Ini perjuangan. Kalian juga punya perjuangan, yaitu kalian harus belajar, karena belajar itu adalah lentera untuk hidup. Yang artinya kalau kalian belajar ilmu itu bagaikan cahaya dalam kehidupan. Kalau kalian belum punya ilmu, kalian males-malesan kan, kalian hanya berjuang untuk memberantas dukun, oke, bisa saja. Tapi kalau kalian belum belajar tentang agama, yang artinya kalian juga gelap perjalanan kalian. Takutnya kalian bisa nyasar lagi. Kenapa bisa nyasar lagi? Karena kalian nggak punya senter, nggak punya cahaya.
Cahaya itu adalah ilmu. Seperti itu, Mat Kancil, Pak Widodo, Mat Suleng, paham? Ya harusnya kalian harus belajar dulu tentang agama supaya kalian hidup kalian tidak terlonta-lonta, tidak terombang-ambing. Seperti itu, mengerti? Bukan berarti masalah patih dan ratu. Kalau Pak Widodo, Mat Kancil, Mat Suling menganggap saya ini ratu kalian, raja kalian, kalian patih-patih saya, apapun yang dikatakan raja itu harus ditaati, karena sabdo pandito ratu itu harus ditepati. Paham? Tapi kalau untuk disuruh meninggalkan untuk meninggalkan tanggung jawab, saya juga nggak bisa. Saya tetap ikut. Tanggung jawab apa yang harus sampean Tanggung emban? jawab untuk membantu. Ya dukun itu kan udah nggak ada dukunnya. Tapi tetap saya justru malu dengan Bang Sapulidi karena jauh-jauh ke sini dan saya yang dekat. Kenapa? Aku mau bilang, Apa? aku di jalan dijemput sama Mat Kancil. Iya. Di situ saya sudah merawang Apa? Merawang dukun yang nyantet di desa yang didukung oleh Mas. Yang desa tadi malam itu. Iya, itu orangnya sakti bener. Oke. Maka saya suruh cepat-cepat datang ke tempat itu. Makanya saya tidak mau bentar, saya potong. Saya mau tanya, bukannya ilmunya Mat Suling itu sudah diberikan sama saya? Berarti Mat Suling masih menyembunyikan ilmu rahasia? Biarpun semuanya sudah saya berikan, Ya. Nak Suryo ya Gus Nur Samsun, Iya. tapi saya masih ada di dalam hati saya. Oke. Makanya Gus, saya dengan hormat tetap membantu pada Gus Nur Samsun. Saya juga. Karena saya sudah terima kasih betul, terima kasih benar. Dulunya aku ini jadi orang yang tidak benar. Saya dukun santet sudah membunuh berapa ribu orang. Sebagai orang tua seperti saya sudah bisa tobat karena lantaran Gus Nur Samsun. Maka hari ini juga aku tetap membantu Gus Nur Samsun. Dan jenengan sebagai guru saya, jenengan punya murid saya, maka saya ingin makan jenengan di rumah saja, jangan usah ikut, biar saya ikut. Saya harus ikut. Enggak, berbakti, saya harus ikut, saya harus membantu. Tolong Bapak Guru, Enggak, izinkan saya harus aja. membantu. Jadi apapun, sampai mati pun aku sudah rela. Karena aku sudah tua, sudah jelek saya hidup. Justru di dunia itu biar anaknya saja yang maju. Enggak, saya yang tua. Ya izinkan Gus ya, saya ikut Gus. Tidak ada yang saya izinkan. Kok gitu, Mas? Katanya saya ratu. Sabdo Pandito Ratu itu harus diapakan? Coba, saya mau tanya. Pak Widodo kan ahli seni wayang. Saya mau tanya, Sabdo Pandito Ratu itu harus disikapi seperti apa? Dilaksanakan. Dilaksanakan. Sampean merasa patih, kalian merasa patih? Ya. Maaf Gus. Maaf ya. Sekarang bentar, saya mau tanya. Pak Widodo sudah mengucapkan patih, sudah mengucapkan siap mendampingi saya. Saya ratu kalian. Ya, saya menugaskan kalian untuk belajar agama. Setelah itu suatu saat pasti kalian akan saya kasih tugas. Suatu saat itu pasti. Mengerti? Ya. Saya ingin berbakti Gus, tolong izinkan saya. Maaf Gus. Saya mengizinkanmu. Bukan kali ini hanya mengobati. Ini hanya mengobati. Toh juga si Mbah Jinggot sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah dimakamkan, betul? Betul. Nah, sekarang hanya mengobati Pak Widodo, Mat Kancil. Kalian pulanglah, belajarlah, gunakan sajadah itu untuk sholat, gunakan sarung itu untuk sholat, ya. Paham?
mengerti. Nggih, Mbak. Menawi ngaten dawuh Gus Nur Samsun kula mboten apa. Mugi-mugi mangke nggone untuk mengobati warga-warga yang ada di desa itu lancar, nggak ada apa-apa. Amin. Dan selamat sampai tujuan. Yang penting kalian jangan berkecil hati dengan ucapan saya ini. Saya tidak mengecilkan kalian. Saya tidak akan membuang kalian. Tetap kalian akan bersama saya. Tapi bukan saat ini. Suatu saat kalian akan menerima tugas. Persiapkan, saya sudah punya rencana. Persiapkan diri kalian matang-matang. Karena di depan, masa depan kita itu masih jauh. Di depan kita masih ada lawan yang lebih besar lagi. Di depan kita masih ada musuh yang lebih berat lagi. Itu saya yakin. Persiapkan dulu diri kalian. Kalau kalian sudah siap untuk terjun di medan perang, maka persiapkan diri kalian mulai saat ini. Fokus belajar. Ya Gus, berarti benar-benar saya nggak boleh ikut ya Gus ya? Bener-bener kali ini nggak boleh ikut dulu. Bukan menguji kesabaran saya ya Gus ya? Memang saya nggak boleh ikut ya? Memang saya juga mengatakan pertama, selain menguji kesabaran, menguji keikhlasan, menguji keistiqomahan, dan saya memang tidak mengizinkan. Baiklah Gus, kalau gitu saya nurut. Tapi tetap saya akan berdoa buat Gus dan bangsa Insyaallah. Ya, berarti deal di sini Pak Widodo sepakat untuk melaksanakan apa perintah saya. Mat Kancil mengikuti perintah saya. Siap. Sekarang gimana Mat Suleng? Saya nggak mau pulang. Apa alasanmu? Aku pengen dengar. Bukan saya cuman alasan, tapi saya sudah bisa menerima apa pituah dari Gus Nur Samsun. Seumpama Gus Nur Samsun itu ratu, seupamanya ratu, Ya. itu pergi dari rumah. Ratu itu kalau di dalam pendopo, di dalam ratu. Kalau Gus Nur Samsun ada kerjaan mau keluar dari rumah, apa abdinya, muridnya, senopatinya itu harus diam. Makanya kalau Gus Nur Samsun mau menyembuhkan orang yang kena santet, mau ke santet itu bukan sembarangan santet. Saya ini tukang nyantet, tapi saya terawang. Kalau jenggot itu ilmunya luar biasa, maka saya tidak segan-segan mau bantu dengan Gus Nur Samsun. Boleh tidak boleh saya harus bantu. Makanya itu saya tidak rela kalau Nak Sapulidi sama Gus Nur Samsun mau menyembuhkan orang yang kena santet tadi. Aku tetap ikut, gak mau pulang sampai mati pun aku tetap ikut. Sampai mati pun tetap ikut. Ya, Kenapa baru pertama kali ini mengatakan sampai mati? karena gini, saya sudah merasakan hidup tentram, merasakan aku bertobat, hati saya sudah tenang. Dulunya saya tuh minta jadi begitu, malah sekarang saya sudah jadi orang baik. Kapan aku bisa menyembuhkan orang yang dulunya saya catat? Ini ada orang yang dicatat, makanya saya ikut, mau ikut Gus, saya ikut ya Gus, Gus, Nak Sapulidi saya ikut ya, pokoknya ikut sampai jadi abu pun aku tetap ikut. Kita kan mengobati aja Gus ya, Iya. sampai kayak gini banget gitu sebetulnya. Dan di sini saya berpikir untuk Pak Widodo tadi sudah deal, sepakat tetap belajar. Untuk Mat Kancil sudah sepakat untuk belajar. Kesatria yang dipegang adalah ucapannya. Tadi sudah berkata nurut sama saya. Setelah mendengarkan Mat Suleng seperti ini, jangan goyah. Harus dipegang ucapan kalian kalau kesatria. Sanggup? Sanggup Gus. Insyaallah. Dan untuk Mat Suleng tadi berkata, Mat Suleng dulu suka nyantet orang dan sekarang pengen membantu menyembuhkan orang kena santet, yang artinya saya mengambil kesimpulan hikmah di balik ini Mat Suleng
pengen membuktikan bahwa benar-benar tobat nasuha, Iya. bahwa Mat Suling pengen membuktikan bahwa mantan orang jahat itu tidak selamanya jahat. Betul. Oke. Tapi yang jadi kaget saya tadi, kenapa Mat Suling mengatakan tentang kematian. Saya belum pernah mendengar dari ucapannya Mat Suling. Nak Gus, Mama itu Abu Lidi dan anak saya, ya, dan kamu Iya Bopo. jangan lupa kata-kata Gus Nur Samsul harus dituruti. Kamu dulu sudah bertindak, banyak orang yang kau bunuh, sekarang harus kembali ke jalan yang benar. Karena gitu ya. Ini Gus Dur, pokoknya saya bilang gitu, kira-kira saya ini sudah mendekati ajal. Saya sudah tidak kuat. Saya ini sudah tidak kuat membawa badan saya kemana-mana. Jalan aja sudah sempoyongan, Gus. Maka dari itu saya minta tolong. Masya Allah. Aku mau nolongin orang yang kena santet ya, Gus. Masya Allah. Saya merasa nggak enak, perasaan saya nggak enak Bopo. Biarpun aku mati rela, biarpun aku jadi abu rela, pokoknya aku ikut menyembuhkan orang yang kena santet. Begitulah perkataan saya. Saya merasa kebobokan begitu jauh. Bopo nggak usah ikut ya. Ikut, pokoknya ikut. Nurut sama Gusti. Ikut, boleh, tidak boleh, saya harus ikut. Saya teringat perjuangannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada sebuah cerita sahabatnya Rasulullah dalam keadaan sakit, dalam keadaan lelah, dan dilarang sama Rasulullah untuk turun terjun ke medan perang. Ternyata kekeh untuk berangkat turun ke medan perang, membantu baginda Rasulullah untuk menumpas para orang kafir, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Dan di situ Rasulullah mengizinkan. Dan Rasulullah berkata, wahai sahabatku, perjuanganmu akan menjadi akhir hidupmu, dan di situ perjuanganmu akan membuahkan surga untukmu. Dan saya kaget dengan statement atau ucapannya, pesan-pesannya Mat Suling. Saya pun tidak berani menolak. Kalaupun ini perjuangan, saya izinkan. Terima kasih. Saya izinkan. Terima kasih Gus Nur Samsul, terima kasih, betul, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan dibuktikan kepada kami semua bahwa Mat Suling benar-benar tobat nasuha, benar-benar sembuh. Sanggup? Sanggup. Nanti malam kita berangkat. Iya. Untuk Pak Widodo, Mat Kancil, kalian bisa pulang. Gus. Urusan Mat Suling itu akan menjadi urusan saya, tanggung jawab saya bersama Sapulidi. Saya paham, saya mengerti tentang perasaanmu Mat Kancil. Beliau adalah gurumu yang pernah memberikan ilmu dan mewajang, memberikan segalanya kepadamu. Saya mengerti perasaan antara guru dan murid. Dan di situ saya tidak akan menolak permintaannya Mat Suling. Iya. Udah, jangan ikut saja toh. Jangan ikut saja. Ikut. Sudah enggak. Jangan ikut saja lah. Enggak, ikut. Ya. Mau kemana Pak Wid? Ya udah Gus, kalau memang Bapak guru saya mau ikut,
sebelum saya pulang izinkan saya sungkem dengan Bapak Guru saya. Silahkan. Bapak Guru, tetap amanat panjenengan tetap saya pegang dan saya akan melaksanakan. Begitu juga bila mana selama ini saya punya salah, saya minta maaf. Iya, sama-sama. Jadi kamu harus jadi orang yang baik, Siap. ikut menebusi dosa saya ya. Doaan saya, jangan lupa doa saya. Izin Bapak Guru. Ini kayak Bapak Guru hati-hati ya. Iya, makasih. Gus, saya minta tolong benar-benar jaga guru saya. Jangan sampai kenapa-napa. Ya. Walaupun pernah mengajarkan ilmu-ilmu untuk saya yang saya buat untuk kejahatan, tapi ada hikmahnya dibalik ketemu sama Gus sehingga bisa seperti ini Gus. Dan saya jujur sebenarnya tidak mengikhlaskan Bapak Guru saya pergi. Saya merasa perasaan saya kok tidak enak gitu loh Gus. Tolong dijaga benar-benar ya Gus ya. Enggak usah sama saya. Ya, ikhlaskan aja. Saya sudah tua, ya. Ya, yang penting jaga diri ya Bapak Guru. Iya. Oke, berarti sepakat ya. Kita berarti nanti malam berangkat bertiga ya. Iya. Kita berangkat bertiga. Untuk Pak Widodo nanti bisa diantar sama santri untuk pulang, dan untuk Mat Kancil bisa diantar sama santri kalau pulang. Silahkan. Dan di sini nggak tahu lah, saya pusing lah. Jadi gimana ya? Ini di luar skenario, di luar rencana saya, sahabat-sahabat, di luar pikiran saya tadi. Pikiran saya itu memang kami berdua yang turun. karena pengobatannya saja kan. Iya, karena pengobatan saja. Dukunnya udah nggak ada. Dukunnya udah nggak ada gitu kan. Tapi nggak tahu juga kan penerawangan Mbah Ahmad Sulim kan mungkin lebih paham lagi lah di seputar buku apa. Karena Mbah Ahmad Sulim itu masih menyimpan ilmu rahasia, karena selama ini ilmunya belum saya buang karena ilmunya diberikan ke saya. Itu ilmunya diberikan ke saya, dan di situ tidak saya tidak saya buang kan ilmunya. Gitu. Ternyata masih ada ilmunya, masih ada sebagian lah ilmunya. Tapi ibarat kerja sudah lelah Gus, Bapak Guru ini sudah lelah. Iya, karena sudah sepuh, sudah tua. Saya takutnya seperti itu, udah khawatir Gus. Ya nggak apa-apa, nanti tetap kita berdua menjaga. Siap. Kita intinya nanti untuk pengobatan kita keroyok bertiga saja ya. Iya. Setiap orang kita gotong royong bertiga ya. Iya. Jangan sendiri-sendiri ya. Iya, kerjasama ya. Kita jangan mencar, kita harus jalan bareng, jangan mencar ya. Gitu, paham ya? Iya, betul. Gitu. Oke, gitu ya sahabat-sahabat, untuk kameramen dan sahabat-sahabat mohon doanya semoga nanti malam usaha kami membuahkan hasil dan tidak akan terjadi apa-apa kepada kami. Semoga sukses. Mohon doanya. Begitu saja, saya juga tidak mungkin menampilkan tangisan ini, menampilkan kesedihan ini, karena saya pengen menampilkan sifat kesatria, tidak sifat cengeng. Tapi karena mereka masih cengeng, ya mungkin biarkan tangisan dulu, kita tutup saja. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih wa sholawat. Waalaikumsalam.